Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Baik, untuk sebelum mulai kegiatan belajar pagi hari ini, minta tolong salah satu memimpin doa. Mas Hadi silakan memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Terima kasih Mas Hadi. Untuk ini saya presensi terlebih dahulu ya. Melani Fajar, Muhammad Andika, Hadir. Alvan Aziz, Muhammad Dhani, Hadir. Nurunda, Jin Barat. Naila Cahaya, Hadir. Nisrina, Hadir. Reksi Bahar. Pak Reksi badannya agak panas Pak. Oh ya. Reksi sakit kamu Reksi. UKS kan sih? Jujuran Mas. Mau UKS standar. Saya mau Yusuf, Cynthia, Toto, Hadir Pak. Toto, Hadir. Yoga, hadir Pak. Oke, masuk semua ya. Sebelumnya untuk minggu kemarin kita sudah menyelesaikan materi senam irama dan sekarang kita melanjutkan materi baru yaitu pola hidup sehat. Ada yang tahu pola hidup sehat? Tidak tahu? Saya jelaskan ya. Boleh minta tolong Mas Huda dibacakan pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang menjaga keseimbangan fisik, mental, dan sosial untuk hidup lebih baik. Oke, jadi pola hidup sehat itu adalah gaya hidup yang menjaga keseimbangan fisik, mental, sosial untuk hidup lebih berbahagia. Oke, lanjut ya. Langsung yang pertama, yaitu adalah pola makan sehat. Boleh minta tolong Mbak Nisrina dijelaskan mulai dari makanan beragam. Yang besar Pak makannya sehat. Nah, Pola makan sehat yang pertama makan beragam, yaitu mengkonsumsi berbagai jenis makanan setiap hari. Yang kedua banyak sayur, konsumsi minimal 400 gram sayur dan buah harian. Yang ketiga batasi gula, kurangi konsumsi gula, garam dan rokok. nah untuk pola makanan sehat sendiri yaitu yang pertama mengkonsumsi berbagai jenis makanan setiap hari. Yang kedua banyak mengkonsumsi sayur. Jadi kita setiap hari yang minimal harus makan sayur atau buah minimal 400 gram. Yang selanjutnya adalah batasi gula. Jadi setiap hari kita harus mengurangi konsumsi gula. Yang sering makan makanan manis terus minuman manis dikurangin ya. Oke. Yang selanjutnya ada aktivitas fisik dan olahraga. Boleh minta tolong Mas Alvan Aziz dijelaskan. Olahraga aktif, lakukan aktivitas fisik minimal 60 menit per hari. Kemudian olahraga rutin, lakukan olahraga 3-5 kali dalam seminggu. Latihan kekuatan, tambahkan latihan kekuatan 3 kali seminggu. Oke. Yang pertama adalah bergerak aktif. Jadi setiap hari kita minimal harus beraktivitas 60 menit per hari ya. Jadi setiap harus beraktivitas. Yang kedua adalah olahraga rutin. Kita selama 1 minggu olahraganya 3 atau 5 kali dalam seminggu untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Selanjutnya ada latihan kekuatan. Nah, untuk latihan kekuatan sendiri bisa dilakukan atau bisa tidak dilakukan. Tapi kalau latihan kekuatan sendiri, contohnya bisa dilakukan
kegiatan ngaji ya, nambah kegiatan jasmani. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Mas Toto, Apa Pak? boleh minta tolong dijelaskan. Udah kelihatan Pak. Topiknya dilepas dulu. Baik, untuk istirahat yang cukup, untuk poin nomor 1 yaitu tidur yang cukup. Jadi remaja perlu tidur 8 sampai 10 jam setiap malam Pak. Kemudian tidur teratur, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Misal bangunnya jam 7 ya jam 7 terus. Oke. Kemudian dari gadget. Jadi sebelum tidur lebih baik kita tidak megang HP dulu Pak. Dalam kurun waktu sebelum tidur itu 1 jam Pak. Oke, terima kasih Mas Toto. Yang pertama adalah tidur yang cukup. Ini remaja, kita itu membutuhkan waktu jam tidur itu 8 sampai 10 jam dalam sehari ya. Jadi untuk anak-anak sekarang kan tidurnya kan malam-malam jam 12 lebih itu. Nah itu kurang cukup tidur. Terus yang kedua adalah tidur teratur. Nah tidur teratur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Nah kita konsisten. Kalau misal bangunnya jam 5 subuh terus, jam 4 pagi terus ya. Yang kedua adalah hindari gadget. Jadi sebelum kita tidur, kalau bisa 1 jam sebelumnya itu menghindari bermain gadget ya, agar nanti tidurnya lebih enak, lebih tenang. Oke, lanjut. Selanjutnya kebersihan diri dan lingkungan. Boleh minta tolong Mas Raksi jelaskan dulu. Kebersihan diri dan lingkungan. Pertama, mandi rutin, mandi 2 kali sehari, menjaga kebersihan. Cuci tangan selama 20 detik dengan sabun. Ketiga, gosok gigi pagi dan malam untuk kesehatan. Nah, untuk menjaga kesehatan sendiri, yaitu pertama mandi rutin. Jadi sehari itu mandi minimal 2 kali. Ada yang mandi sehari 1 kali? 1 kali Pak, Toto. Nah, jadi itu tidak baik Mas Toto. Jadi tiap hari minimal mandi harus 2 kali. Yang kedua adalah cuci tangan. Cuci tangan selama 20 detik dengan sabun. Nah, contohnya kita nih sebelum makan harus cuci tangan dulu. Ya, yang ketiga adalah gosok gigi. Gosok gigi pagi dan malam untuk kesehatan. Jadi kalian pagi mandi, sikat gigi sebelum berangkat aktivitas. Setelah itu sebelum tidur kalian gosok gigi lagi. Selanjutnya hindari perilaku beresiko. Boleh minta tolong Mas Yusuf dijelaskan? Oke, baik Pak. Hindari perilaku beresiko. Yang pertama yaitu merokok. 1 langkah untuk hidup lebih sehat. Yang kedua, narkoba. Hindari narkoba, pilih kebahagiaan dan kesehatan mental. Yang ketiga, hindari perilaku berisiko, tidak menggunakan helm, lindungi diri saat berkendara. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Sekarang lagi untuk menghindari perilaku yang berisiko, yang pertama adalah merokok. Ini salah satu langkah untuk hidup sehat. Jadi kalau bisa jangan merokok. Yang kedua adalah narkoba. Nah ini narkoba sangat berbahaya sekali bagi remaja-remaja sekarang. Yang suka ngepil, yang suka minum narkoba. Nah itu kalau bisa jangan sampai disentuh ya. Itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita sendiri. Dan adalah yang terakhir adalah helm. Nah kita kalau misal sering beraktivitas di luar menggunakan motor, kita harus menggunakan helm biar safety ya. Pak, izin ngomong ya Pak. Oh ya silakan. Sebelum lanjut tolong sandi itu ya.
memperlihatkan video yang nantinya saya akan membagi kelompok. Ini ada berapa ya? 10 murid ya. Kita akan membagi 2 kelompok. Kalian akan menganalisis dari video ini. Nah, contohnya seperti ini. Burik. Oh, atau Nah, ini kan ada 2 remaja nih, remaja perempuan dan remaja laki-laki. Kan ada 2 orang. Nah, ini kan misalnya ini aktivitas, nanti kalian deskripsikan ini aktivitas apa, ini aktivitas apa. Yang kedua adalah dampak dari aktivitas tersebut. Jadi tugas kalian adalah mendeskripsikan dari kegiatan remaja ini. Setelah itu kalian akan menuliskan dampak dari kegiatan ini ya. Nanti saya akan bagi kertas kosong, silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Setelah itu presentasi ya. Paham? Kita mulai ya. Oke, ini aktivitas pertama. Silakan ditulis ini aktivitas apa. Setelah itu ditulis dampaknya dari dampak dari kegiatan aktivitas ini berapa. Nah, yang kedua ini aktivitas fisik. Oke, saya kira sudah jelas ya dari penampilan video. Silahkan saya beri waktu 1 menit untuk berdiskusi ya. Silahkan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Setelah itu nanti saya akan tunjuk salah satu perwakilan dari kelompok. Silahkan mempresentasikan dari hasilnya ya. Iya, itu tas mana? Bisa sapi. Oke, baik, waktu berdiskusi sudah selesai. Silakan perwakilan dari kelompok silakan maju ke depan untuk presentasi. Siapa dulu yang ingin maju? Mbak Isrina. Mbak Isrina silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ayo,
Mbak Desina. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok terakhir, silakan salah satu maju ke depan untuk mempresentasikan. Jadi tadi yang saya tangkap yang pertama yang saya lihat yang pertama belum tidur, yang satu mukanya kusut ini. Ya. Terus selanjutnya olahraga, yang kedua malas-malesan, yang ketiga pola makan, yang satu pola makannya enak, dan yang satu pola makannya sangat jelek. Lalu ada yang menanam pohon dan yang satunya males-malesan. Selanjutnya yang satu belajar, satunya males-malesan juga, dan yang terakhir ada cek kesehatan. Terima kasih Mas Dani kalau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Oke, dari pembelajaran dari video ini kita dapat simpulkan ya, ada dua remaja yang satu melakukan aktivitas pola hidup yang sehat, yang satunya lagi tidak melakukan. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat pola hidup sehat untuk kesehatan. Pola hidup sehat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi resiko penyakit dan menjadikan kita lebih bugar setiap hari. Jadi ketika kita melakukan aktivitas hidup sehat secara rutin setiap hari, nah kita yang pertama adalah kebugaran kita semakin baik, terus kita mengurangi berbagai resiko penyakit ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita tutup nih, saya akan tanya ke salah satu kalian untuk hal apa saja yang kalian dapat dari materi yang saya sampaikan hari ini. Mas Reksi minta tolong menjelaskan apa Pak? Pak, apa saja yang dapat kamu ambil dari materi yang saya sampaikan? Bangun pagi Pak, Ya. terus sarapan pagi Pak, ya sarapan pagi, Aktivitas jangan lupa olahraga, Ya. udah Pak, Lagi. udah Pak. Oke, terima kasih Mas Reksi. Saya kira materi hari ini cukup sampai sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya, sudah bang semua ya. Oke, terima kasih. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Dari sana sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ini. Mas sekarang mau Lembar penilaian tak jenengan sisa. Oh, bukan.